Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggita Dewi, mahasiswi Biologi Ilmu Temanggung, ingin menjelaskan tentang Project Based Learning. Jadi, apa itu proyek atau pendekatan proyek? Pendekatan proyek itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran pada anak usia dini. Jadi proyek itu adalah suatu kegiatan yang memiliki awal dan akhir dan memiliki tujuan tertentu. Nah, proyek itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Kenapa proyek? Proyek itu digunakan karena pendekatan proyek itu lebih mengasah siswa untuk kreatif. Jadi kalau dulu dari pembelajaran klasikal, sentra, area, sudut itu adalah lebih dominan guru menyiapkan kegiatan, kemudian anak baru melaksanakan sesuai prosedur. Ini berbeda dengan proyek. Kalau proyek itu menuntut keaktifannya siswa. Misalnya anak tertarik untuk membuat kolam renang. Silahkan kalian buat kolam renang. Bagaimana sih cara membuat kolam renang? Ternyata membuat kolam renang itu pakai sendok, dilubangi pakai sendok. Ada yang anak melubangi pakai sendok. Kok lama ya? Nah, gimana caranya kamu biar lebih cepat? Menggunakan sekop. Jadi anak bisa ngambil sekop itu. Kemudian setelah sudah ada lubangnya itu diisi air, anak mengisi air di lubangnya itu. Diisi air kok neresep. Nah, gimana caranya biar air itu tidak tembus ke tanah? Bu, pakai plastik. Dan benar saja, pakai plastik itu airnya tidak tembus ke tanah, tapi hanya di sebagian tertentu, hanya yang di tertutup plastik. Ternyata plastiknya terlalu kecil. Nah, bagaimana kamu supaya itu di kolam renang itu airnya bisa di semua bagian kolam renang? Ternyata butuh yang lebih besar, yang seperti plastik tapi lebih besar. Ternyata di sana ada terpal. Kemudian anak bisa bekerja sama untuk mengambil terpalnya itu. Ternyata pakai terpal itu bisa. Kemudian anak mungkin kesulitan. Terpalnya terlalu besar. Bagaimana caranya bisa membawa itu ke kolam yang telah disiapkan tadi? Anak akan belajar bekerja sama. Yuk aku dibantu membawa terpal ini. Kemudian dibantu, terpalnya ditaruh. Kemudian anak mengisi air. Jadi air pakai apa ya? Di sana ada gayung. Pakai gayung. Ternyata kok lama. Gimana kalau pakai selang aja? Gitu. Pakai selang, ternyata bisa lebih cepat kalau pakai selang itu. Kita tidak usah capek-capek mengangkat-angkat. Gitu. Kolam renangnya sudah jadi. Kalau kita wisata itu biasanya gimana? Ternyata ada spanduk yang besar. Itu anak akan belajar untuk membuat spanduk untuk promosi itu. Kemudian gimana lagi supaya banyak yang mengunjungi? Bisa bikin brosur. Anak akan belajar menghias brosur. Nah, kemudian kalau masuk ke kolam renang biasanya bayar enggak? Tentunya bayar toh. Itu nanti bayar, terus biasanya bayar ditukar sama karcis. Ada yang bikin karcis. Kemudian
Biasanya di kolam renang itu juga itu tangannya biasanya dicap, Bu. Oh, biasanya masuk kolam renang itu tangannya dicap. Nah, anak akan belajar gimana membuat cap. Oh, capnya pakai apa ya? Terus anak-anak melihat benda di sekitarnya. Oh, ternyata di sana ada pohon pisang, ada pelepah pisang. Nah, mau mengambil pelepah pisang itu buat cap masuk ke kolam renang. Nah, kemudian, oh ternyata pohon pisangnya itu tinggi sekali. Gimana ya caranya? Tuh, anak bisa bekerja sama untuk mengambil pelepah pisang itu. Gimana ya cara mengambil pelepah pisang itu? Biasanya kan pakai pisau itu ya. Terus anak akan belajar gimana juga cara mengambilnya, kan tinggi. Ternyata ini butuh pengawasan orang dewasa. Oh, anak mengambil kursi. Oh, ini pakai kursi aja biar bisa sampai mengambil pelepah pisangnya. Nah, dari situ sudah bisa diambil. Kemudian warnanya pakai apa ya? Yang biar bisa berwarna. Oh, pakai sumbo atau pewarna makanan. Itu dalam satu proyek itu. Sudah selesai apa belum? Mau dilanjutkan apa enggak itu terserah kepada anak. Kalau dilanjutkan buat apa lagi gitu. Untuk melengkapi kolam renang. Misalnya hari ini baru sampai ke membuat kolam renangnya, mau dilanjutkan nggak besoknya baru yang kegiatan yang lain, mungkin yang membuat suatu pembelajaran itu bisa kita katakan sebuah proyek apabila memiliki awal dan akhir. Tadi kan ada awalnya, bagaimana cara kolam renang itu, membuat kolam renang itu. Kemudian ada akhirnya, oh sudah ada pengunjung, sudah ramai karena promosi tadi. Kemudian melibatkan peralatan. Oh tadi ada peralatannya, ada skop, ada terpal, terus pelepah pisang tadi, terus spanduk yang buat promosi bisa pakai kain itu. Kemudian melibatkan negosiasi dan komunikasi dan komunikasi ke temannya itu ya, meminta tolong untuk bekerja sama dalam proyek membuat kolam renang itu. Kemudian mempunyai tujuan tertentu. Anak kan jadi tahu bagaimana untuk mengelola sebuah wisata, yaitu kolam renang. Mereka juga belajar tentang air, belajar tentang membangun itu, engineering ya, tentang cara science, STEAM, science, teknologi, engineering, matematiknya itu bisa dari ukuran airnya dari sedikit menjadi banyak. Kemudian art, seninya itu bisa dari spanduknya itu. Matematik itu juga yang tadi itu ya, karcis itu bayar pakai karcis itu. Science, pengetahuan yang utuh. Anak belajar melalui pengalaman langsung. Nah, bila anak sudah bilang, oh ini sudah selesai, proyek ini sudah selesai, anak-anak mau ganti ke topik lain. Nah itu sebelum proyek itu berakhir, kita bisa untuk retell bagaimana apa sih yang sudah mereka buat. Mereka bisa mempresentasikannya, maksudnya ya, menceritakan kembali itu. Kemudian evaluasi, kita bisa mengevaluasi bersama anak. Oh kemarin kurang bagaimana gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek ini.